Nilai yang diberikan dari masing-masing utusan kerajaan pun akhirnya dibuka. Dan betapa kagetnya mereka ketika melihat bahwa Yukun memberikan Joseon nilai hanya 1 poin. Sedangkan sang raja memberi nilai untuk kerajaan Ming adalah 8. Raja tentu saja sangat tidak terima dan menganggap bahwa penilaian tersebut tidaklah adil. Padahal sebelumnya Yukun sangat menikmati hidangan dari Joseon. Tapi mengapa dia hanya memberinya nilai 1? Yukun tetaplah Yukun, dia tetap tidak merasa bersalah meskipun secara tidak langsung ia sudah menodai kompetisi tersebut dan berlaku tidak adil. Akhirnya raja mengambil jalan tengah di mana mereka harus mencicipi masakan mereka masing-masing dan menilai bagaimana rasa dari masakan mereka sendiri. Mereka mulai mencicipi dan memang tidak ada yang aneh. Semua terasa baik-baik saja dan juga nikmat. Kemudian mereka diminta untuk menilai masakan mereka sendiri. Namun Ji Young mengatakan bahwa dia tidak bisa menilai hidangan mereka sendiri karena hidangan mereka tidak bisa dinilai hanya dari rasa, tapi juga kerja keras para koki lain juga ikut andil dalam menentukan rasa makanan tersebut. Sehingga Ji Young merasa masakan mereka sudah sempurna sesuai dengan yang mereka harapkan. Begitu juga dengan kerajaan Ming. Tang Bailong juga melakukan hal yang sama. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa membuat nilai untuk masakannya sendiri. Jadi karena sama-sama tidak bisa menilai, akhirnya raja memutuskan untuk hasil di putaran kedua ini adalah seri. Putaran kedua selesai dengan hasil seri dan besok tinggal putaran ketiga yang akan menentukan siapa pemenangnya. Malam harinya raja mengundang Ji Young untuk minum teh. Ia sengaja memanggilnya agar Ji Young bisa beristirahat. Sepertinya raja semakin tertarik kepada Ji Young. Di momen ini kalian bisa simpulkan sendiri nih guys, dan pasti kalian akan senyum-senyum sendiri ketika kalian melihatnya. Monggo guys. Nah, momen itu membuat Kang Mo Ju semakin kebakaran jenggot karena sang raja udah benar-benar kepelet nih dengan Ji Young. Ji Young dan yang lain mulai mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan kompetisi besok. Begitupun koki dari kerajaan Ming. Yukun juga mendesak mereka agar mereka memenangkan kompetisi di putaran ketiga. Hari H pun tiba, mereka sudah berkumpul dan bersiap untuk memulai putaran ketiga. Di putaran ketiga ini, hidangan yang mereka akan masak adalah bertemakan sup yang mengandung ginseng. Perlombaan pun dimulai, masing-masing mereka jelas memiliki ambisi untuk menang di putaran akhir ini. Ji Young mulai membagi-bagi tugas untuk para koki, sedangkan tutup presto yang sebelumnya rusak belum diantarkan oleh Chun Sang. Namun Ji Young yakin bahwa Chun Sang pasti akan datang tepat waktu. Koki dari kerajaan Ming juga mulai bersiap. Wajah mereka terlihat tegang. Mereka menjalankan tugas mereka masing-masing dengan sangat serius. Dari kerajaan Ming menggunakan bahan otot rusa, jamur surai singa, dan juga beberapa seafood. Dimana pada masa itu, bahan-bahan tersebut masih benar-benar sangat langka dan juga istimewa. Tak lupa pula ginseng yang sudah berumur puluhan tahun mereka gunakan. Bahan-bahan yang mereka gunakan benar-benar sangat premium. Sedangkan Ji Young menggunakan daging bebek dan juga ginseng liar yang ditemukan oleh sang raja ketika di hutan. Ji Young memasukkan rempah-rempah ke dalam tubuh sang bebek. Kini waktunya Ji Young merebus bebek tersebut. Namun Chun Sang belum juga datang. Sedangkan waktu terus berjalan. Karena Chun Sang tidak juga datang, akhirnya Ji Young memutuskan memakai plan B untuk masakan mereka karena dia sudah tidak bisa menunggu lagi. Namun tiba-tiba terdengar keributan dari luar, yang ternyata itu adalah Chun Sang yang datang menggunakan pesawat manual buatannya. Ia sempat dihadang oleh beberapa penjaga di depan, namun untungnya bodyguard sang raja menjemputnya dan langsung menyuruhnya masuk. Chun Sang langsung mengantarkan tutup panci presto tersebut kepada Ji Young. Ji Young yang melihat kedatangan Chun Sang sangat lega dan bahagia. Setelah itu, ia membuat perapian yang besar dan merebus bebek menggunakan panci presto buatan Chun Sang. Kini hanya tinggal menunggu bebek tersebut matang dengan sempurna. Sedangkan dari kerajaan Ming, mereka tidak berani menggunakan api besar karena mereka khawatir masakan mereka tidak matang dengan sempurna. 30 menit kemudian, Ji Young membuka tutup uap panci tersebut. Dan ketika uap dari panci itu dikeluarkan dan menimbulkan suara, orang-orang di sana kaget dan mengira bahwa panci tersebut akan meledak. Tang Bailong dan lain juga penasaran dengan panci presto Ji Young, karena memang pada zaman tersebut belum ada panci tersebut. Tak lama kemudian, Ji Young membuka tutup panci itu dan langsung aroma rempah dari masakannya tersebar ke seluruh ruangan dan membuat mereka takjub. Bebek yang dia masak pun matang dengan sangat sempurna. Kini saatnya mereka plating. Ji Young menggunakan kulit bebek untuk membungkus nasi dan menyiramnya dengan kuah sup. Dari kerajaan Ming, mereka menuangkan alkohol di sekitar mangkok dan menyalakannya agar sup yang mereka makan akan tetap hangat sampai nanti. Waktu memasak telah selesai. Kini saatnya penilaian. Yang pertama dicicipi adalah hidangan dari Joseon.
Jiyoung memberikan tutorial untuk memakan masakan tersebut. Ia juga menjelaskan tentang hidangan itu. 숟가락으로 톡 누룽지를 깨뜨려서 있는 오골계 살과 그리고 국물을 함께 드시면 돼요. 오골계 삼계탕입니다. Dan seperti biasa, rasanya sudah tidak usah diragukan lagi. Mereka benar-benar takjub dengan hidangan tersebut. Dan Yuk-kun juga tidak menyangka bahwa daging bebeknya akan selembut itu ketika dimakan. Bahkan Yuk-kun pun merasa dirinya terbang bak burung ponik setelah memakan sup buatan Jiyoung. Bebeknya yang lembut dan rasa yang kaya akan rempah benar-benar membuatnya takjub. Begitu pula dengan para menteri. Mereka sangat menikmatinya. Jiyoung dan teman-temannya cukup senang ketika melihat mereka menikmati masakannya. Kini giliran hidangan dari kerajaan Ming. Kemudian mereka menjelaskan tentang hidangan tersebut. Setelah dibuka, tampilan yang bagus membuat mereka langsung memakannya. Dan seperti biasa juga, makanan itu sangat lezat hingga membuat Raja dan Yuk-kun terbang di atas awan. Para menteri juga menikmatinya. Mereka memakan semua hidangan tersebut hingga habis tak tersisa. Namun sang raja kali ini melakukan penilaian secara berbeda agar adil, di mana mereka akan bertukar hidangan untuk dicicipi dan nilai dari masing-masing mereka. Dan itulah hasil yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Nilai maksimum yang akan diberikan adalah 30 poin. Mereka kemudian mencicipinya. Tang Bailong cukup takjub dengan masakan Jiyoung. Begitu pula dengan Jiyoung. Ia tidak bisa munafik dan mengakui bahwa masakan Tang Bailong juga sangat enak. Salah satu dari koki Ming yang bernama Kong Wenli terlihat tidak memakan hidangan itu. Karena katanya sejak dia mencapai koki tingkat tinggi, ia sudah tidak bisa lagi mencicipi makanan. Jadi selama ini dia memasak tanpa memakan ataupun mencicipinya. Dengan begitu, Joseon akan dirugikan karena jelas dia tidak akan bisa memberikan penilaian yang objektif untuk hidangan Joseon. Jiyoung kemudian memiliki ide agar koki Kong mau memakan hidangan mereka. Ia kemudian mengambil sisa makanan yang masih ada dan mencampur semuanya menjadi satu. Karena menurutnya orang dengan gangguan tersebut akan bisa makan jika makanannya tidak ditata dengan rapi. Melihat makanan yang diberikan oleh Jiyoung, Koki Kong langsung teringat masa kecilnya ketika dia bersama sang nenek, di mana waktu itu sang nenek juga memasakkannya sup yang sama seperti masakan Jiyoung. Kemudian dengan agak ragu, dia mengambil sendok dan memakan sup tersebut. Usaha Jiyoung membuahkan hasil. Koki Kong berhasil memakan dan menikmati sup tersebut. Dan setelah mencicipinya, Koki Kong langsung tertawa sambil menangis. Karena katanya dia menemukan rasa yang sudah lama dia rindukan. Menurutnya, sup yang dimasak oleh Jiyoung rasanya sangat sama persis dengan sup buatan neneknya yang sudah meninggal. Ia bahkan sudah mencoba membuatnya berkali-kali, namun belum ada rasa yang pas seperti yang dibuat oleh Jiyoung. Koki Kong sampai memakan sup tersebut sampai habis. Jiyoung juga merasa terharu dan terhormat karena sudah bisa mengembalikan kebahagiaan Koki Meng yang sudah lama hilang. Lalu, Koki Kong mengatakan bahwa dia mengaku kalah dari Jiyoung. Kini saatnya mengumumkan penilaian dari masing-masing koki. Koki Joseon memberikan 27 poin untuk Koki Ming, sedangkan Koki Ming memberikan 28 poin untuk Koki Joseon. Dengan begitu, Koki Joseon adalah pemenangnya. Para Koki Joseon dan sang raja merasa lega, kecuali para menteri. Tak lupa mereka berterima kasih kepada para Koki Ming karena telah menjalani kompetisi secara sehat dan juga seru. Mereka juga berjanji akan kembali berkompetisi suatu saat nanti. Para koki berakhir dengan salam perdamaian. Namun si Lee Chi-Yukun tetap tidak mau rugi. Ia mengaku kalah dan merelakan semua hal yang sudah dijanjikan pada waktu sebelum perlombaan. Namun, ada satu hal yang ia ingin bawa dari kerajaan Joseon sebagai upeti. Dia ingin membawa Jiyoung untuk dijadikan wanita persembahan. Sang raja yang mendengar hal tersebut langsung menjadi murka. Ia langsung menanduk Yukun dengan kepalanya. Karena baginya itu sama saja dengan melecehkan Jiyoung. Keributan pun tak terhindarkan, namun raja tetap tidak gentar. Para pegawai dari masing-masing kerajaan saling beradu pedang, dan jika dibiarkan pasti akan terjadi peperangan. Untungnya pada waktu itu, sang ibu suri agung datang tepat waktu. Ia sempat marah kepada sang raja karena telah melukai Yukun. Namun sang raja tetap tidak mau disalahkan, karena baginya tindakannya sudah benar. Ibu suri agung juga memarahi Yukun karena bertindak seenaknya. Kemudian dia memberikan sebuah surat yang dikirim oleh bibinya, yang ternyata merupakan istri kedua dari mendiang Kaisar Ming. Melihat surat tersebut, Yukun langsung gemetaran dan memohon ampun. Ia benar-benar tidak tahu bahwa bibi ibu suri agung adalah istri dari mendiang Kaisar. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan berani bertindak seperti itu. Ia juga meminta maaf kepada raja dan berjanji tidak akan membawa Jiyoung. Ia bahkan juga akan memberikan hasil bumi mereka sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya.
Setelah itu, mereka kemudian langsung pergi meninggalkan istana. Malam harinya, Mokju menemui Pangeran Agung di kediamannya. Ia membawa sebuah barang aneh yang akan mereka gunakan untuk mencelakai Pangeran Jimyong yang merupakan adik tiri sang raja. Mereka berencana mencelakainya lewat makanan yang akan dimasakkan oleh Jiong. Agar jika hal buruk terjadi kepada Pangeran Jimyong, maka otomatis Jiong akan dihukum dan diusir dari kerajaan. 내일 전하와 진명대군이 진명대군을 또 좋단 말이냐? 그로 인해 대령 숙수를 전하의 분노를 Keesokan harinya, raja kembali memanggil Jiong. Ia khawatir jika Jiong kelelahan. Ia juga menanyakan tentang keadaan tangannya yang sebelumnya keseleo. Mereka juga membahas tentang hidangan untuk makan siang raja dan juga adik tirinya. Sang raja juga meminta dibuatkan makarun untuk Pangeran Jimyong. Selain itu, raja juga memberikan Jiong hadiah atas kemenangannya, yaitu berupa baju koki baru yang berwarna emping. Jiong sangat senang mendapatkan baju biru, terlebih lagi warnanya sangat dia sukai. Setelah itu, Jiong langsung ke dapur dan memasak untuk hidangan raja dan sang adik. Seperti biasa, dia memasak dengan sepenuh hati. Dan setelah makanan siap, dia langsung mengantarnya kepada raja dan juga sang adik yang sudah menunggu. 담백하면서 먹어보는 맛이 옵니다. Pangeran Jimyong terlihat sangat menikmati masakan Jiong yang sangat lezat. Begitupun dengan sang raja. Makan siang mereka terasa begitu sempurna. Setelah makan siang selesai, Jiong dan koki yang lain menemui Koki Ming untuk memberikan kenang-kenangan dan salam perpisahan. Karena hari itu Koki Ming akan pulang. Koki dari kerajaan Ming juga sangat berterima kasih kepada Koki dari Joseon karena sudah berkompetisi dan menerima mereka sangat baik. Mereka berjanji suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali. Setelah menemui mereka, di jalan pulang tiba-tiba Jiong didatangi oleh ibu Pangeran Jimyong dan langsung menamparnya. Ia mengatakan bahwa saat ini Pangeran Jimyong sedang sekarat setelah memakan masakan Jiong. Kemudian dia memerintahkan para dayangnya untuk membawa Jiong dan memasukkannya ke dalam penjara. Kondisi Pangeran Jimyong ternyata cukup parah karena dia sedang demam tinggi dan juga tak sadarkan diri. Sedangkan Mokju yang merupakan otak di balik itu semua tertawa melihat penderitaan Jiong. Dan sang raja yang sebelumnya sudah berjanji akan bertemu Jiong di suatu tempat sedang menantinya tanpa dia tahu apa yang sedang terjadi kepada Jiong.